Apa faktor penyebab angka obesitas di daerah Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain? Apakah lifestyle pola makan? Saya rasa lifestyle pola makan di ibu kota dan juga di daerah Sumatera Utara hampir serupa dengan di Sulawesi Utara. Mohon maaf sebelumnya, pertanyaan ini sama sekali tidak mengandung unsur sara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena Anda berkata saya rasa, berarti Anda tidak punya data untuk membuat kesimpulan. Saya punya data. Datanya adalah riset kesehatan dasar di Indonesia, dibuat oleh para pakar. Karena prediktor untuk berat badan itu adalah makanan, asupan makanan, dan aktivitas fisik. Dan saya sudah bahas di hari pertama, keseimbangan energi in dan energi out. Berarti kalau orang Sulawesi Utara lebih gemuk, berarti 5 tahun terakhir ini orang Sulawesi Utara lebih banyak makan dan kurang bergerak, seperti itu. Jadi Anda tidak bisa membandingkan tanpa data dengan berkata saya rasa. Anda harus punya data. Sebab Kementerian Kesehatan itu riset dimuat tiap 5 tahun, diteliti. Baik, lanjut. Nomor 2, tinggi badan saya 148, berat badan saya 41 kg. Apakah ini ideal? Bagaimana supaya menaikkan berat badan saya karena selalu ditolak kalau mau ikutan donor darah? Mari, perhitungan berat badan itu yang diterima sampai saat ini yang disederhanakan yaitu tinggi badan dikurangi 100. Tinggi badan Anda 148 dikurangi 100, 48 dikurangi 10%, 4,8. 4,8. Jadi 48 dikurangi 4,8, taruhlah 5 kg berarti 43. Maka Anda kekurangan 2, jadi harusnya berat badan Anda 43 kg, Anda kekurangan 2 kg. Tentu tidak ideal, Anda kutilang namanya. Kurus tinggi langsing, burung kutilang. Bagaimana supaya menaikkan berat badan? Tambahlah kalori, hanya itu aja. Menurunkan itu sulit, tapi menaikkan gampang. Jangan tanya lagi tambah kalori bagaimana, ya tambah makan. Terus jangan tanya lagi tambah makan gimana Pak Warun tuh. Ya datanglah ke Manado, nanti orang Manado ajar bagaimana supaya makan sedap, makan bagus. Sebab orang Manado tidak perlu diajar makan sedap. Karena itu tuh berat badan naik terus. Jadi tambahlah kalori Anda, tambahlah porsi nasi Anda. Seperti gitu kalau Anda makan. Nah kalau sudah mau makan, sudah begitu juga nggak tambah-tambah, periksa Anda punya tiroid. Itu saja saya sarankan. Periksa dulu tiroid Anda. Apa ada sesuatu dengan masalah tiroid Anda, atau periksa Anda punya sistem pencernaan usus Anda perlu diteropong. Ada juga punya problem di situ. Nanti ketahuan di situ ada polip, apakah usus Anda ada masalah dalam sistem pencernaan, mungkin pola makan Anda sampai Anda kekurangan enzim pencernaan dibuat oleh tubuh, atau Anda punya masalah probiotik yang telah rusak sehingga Anda punya pencernaan tidak maksimal. Nah, Anda harus periksa itu kepada dokter gastrointestinal, dokter gastro lah biasa disebut, agar supaya jelas. Kalau itu problemnya sudah makan banyak, tapi tidak naik-naik berat badannya. Apa terapi alamiah untuk penyakit myoma uteri dan hipertensi? Apakah terapi alamiah untuk penyakit myoma uteri dan hipertensi ini terlalu teknis? Anda harus berkonsultasi langsung dengan saya. Anda harus mengisi 11 halaman dari lifestyle dan food diary questionnaire agar supaya saya tahu apa yang membuat Anda punya myoma uteri ini dan hipertensi. Ini pasien yang sama ya. Jadi kalau ini pertanyaan yang sama, ya yang bersangkutan saya berharap bahwa karena ini terlalu teknis dan perlu waktu yang lama untuk saya berkomunikasi dengan Anda, untuk saya gali semua, cari tahu apa yang menyebabkan myoma uteri itu. Kemudian pertanyaan berikut mau bertanya mengenai penanganan Parkinson. Kebetulan mamaku sudah 2 tahun sakit, aku baca-baca mengenai ini tidak mudah sembuh, tapi memanage gejalanya. Apa jus atau nutrisi yang bisa dibuat? Nah ini juga, ini terlalu teknis, protokol itu untuk dibuat. Sebab saya mesti tahu latar belakang penyakitnya, bawa hasil pemeriksaan laboratorium, umur yang bersangkutan, tinggi, berat badan, dan seterusnya. Pola makannya selama ini, apa yang masih bisa diintervensi atau diubah, begitu. Nanti saya tebak-tebakan malah saya jadi paranormal. Tapi kalau semua datanya ada, dan ya saya bisa untuk menyarankan protokol yang lebih baik.
Saya dari Gereja Advent Jemaat Galilea Timika, Papua. Sir, saya beratnya 200 kg lebih. Apakah kira-kira bisa dibantu? Bisa dibantu Bapak atau Ibu ini, cuma Anda kontak saya, kasih alamat email Anda, saya kirim food diary dan lifestyle assessment Anda. Isi itu kembalikan ke saya, sebab semua nanti jelas, itu pisau analisa saya. Kalau enggak saya tebak-tebakan, saya jadi paranormal. Saya lihat dari pola makan Anda, riwayat keluarga Anda, saya tahu tipe metabolisme Anda, baru saya bisa sarankan protokol apa. Jika Anda patuh mengikuti itu, sekali lagi saya katakan punya harapan. Saya pernah turunkan orang yang hampir 400 kg sudah ke Mayo Clinic itu yoyo. Dan dia kemudian berhasil. Jadi bisa sekali, tapi ya ini teknis sekali ya, mengatur pola makan ya, seseorang. Dan perlu juga disiplin ya, Sir ya, untuk ini. Baik, pertanyaan berikutnya. Shalom mau tanya, jika kita mau bake ubi dioles olive oil, apakah tidak apa ataukah berbahaya bagi kesehatan? Jika berbahaya, adakah cara memasak dengan olive oil dengan benar? Oke, ubi itu sumber kalori ya. Nah, ubi yang Anda masuk singkong atau batatas, ubi jalar. Nah, jadi yang penting saya sudah bahas tentang kalori, kedua hal itu berbeda, apalagi bagi orang diabetes. Nah, kalau batatas itu dia masih punya serat larut, jadi tidak jadi masalah. Kalau Anda mau bake dia, Anda oles minyak olive. Sekarang pertanyaan, ada dua pertanyaan saya tanya. Anda bake pada suhu berapa derajat? Karena saya studi molekuler. Anda bake pada suhu berapa derajat? Kemudian olive itu extra light atau extra virgin? Saya mau lihat tingkat oksidasi dari minyak olive itu. Ubinya bagus, tapi minyak olive itu teroksidasi jadi karsinogen. Nah, Anda nggak kasih informasi di sini, jadi saya nggak bisa kasih panduan kalau saya tidak tahu. Shalom, selamat malam. Saya Maureen dari Jemaat Hang Tua, mau bertanya apakah baik minum cuka apel yang dicampur air setiap harinya? Maureen ini ibu ya, mudah-mudahan nama Maureen ini ibu. Anda tahu bahwa cuka itu akan melarutkan mineral tulang Anda. Walaupun dia dari apel, mau dari anggur, dari apel, mau dari buah mas sekalipun, kalau adalah buah mas gitu. Itu rumus kimianya sama CH3COH, itu asam cuka. Itu akan melarutkan basa tulang Anda, mineral tulang Anda. Dan bagi wanita itu, semua wanita pemakan cuka, itu gigi cepat rusak, tulang-tulang Anda cepat keropos. Cuma mengapa ada tradisi meminum cuka apel? Karena waktu apel itu diproses, difermentasi, maka karena apel tidak laku terjual, difermentasi, maka apel itu masih dengan kulitnya kan seluruhnya, the whole apple itu, maka fitokimia di apel itu larut di dalam fermentasi. Fitokimia itulah yang dicari orang, sebenarnya itu menyegarkan badan, membantu proses metabolisme dan sebagainya. Tapi fitokimia itu juga bisa didapatkan dengan makan apel dengan kulitnya. Kenapa harus minum cukanya? Itu pertanyaan saya. Dan kalau dalam diskusi saintis itu nggak bisa dijawab. Mereka katakan bahwa ini nggak ada bukti yang... Ya ada orang minum cuka apel, betul dia punya asam urat rendah, turun karena dia punya fitokimia. Tapi saya juga bisa buat Anda minum jeruk nipis, nggak bermasalah bagi tulang Anda, asam urat Anda turun. Jadi mana Anda mau pilih? Harga juga jeruk nipis masih lebih murah. Sebab jeruk nipis ada vitamin C, ada 100 lebih konstituen nutrisi. Dan asamnya asam sitrat, dia langsung masuk ke daur Krebs. Memang tubuh butuh. Jadi tolong itu dipertimbangkan. Baru kemudian bagaimana kerja VCO dalam tubuh kita dan apa manfaatnya bagi kita. Terima kasih. Aduh ini terlalu panjang ini. Nah, saya hanya mau mengatakan sederhananya seperti saya membahas tentang lemak jenuh. Minyak dari kelapa itu lemak jenuh molekulnya. Mau dia diekstrak dengan cara bagaimanapun tidak mengubah molekulnya termasuk VCO. Cuma perbedaan VCO dengan minyak kelapa yang lain telah diekstrak panas atau pakai heksan. Kemungkinan juga terbentuk radikal bebas. Dan kemungkinan hanya sedikit medium chain triglyceride. Di VCO itu medium chain triglyceride inilah yang punya kemampuan untuk membantu metabolisme kita dan punya kemampuan antivirus. Medium chain triglyceride. Saya ada di Manado. Saya punya medium chain triglyceride ada di Bogor. Saya beli dari Amerika. MCT memang ditulis. Itu molekulnya dipotong dari VCO dan diambil.
Sebab di VCO itu the whole molekul lemak, asam lemak yang ada di buah kelapa, termasuk lemak jenuh. Misalnya asam stearat, ya, yang pada suhu ruangan dia membeku, itu sama dengan stearat yang ada di lard minyak babi. Jadi dia juga punya cenderung untuk menutup pembuluh darah. Cuma karena lemak babi atau tawa, orang Manado katakan lard, itu dia tidak punya MCT. Jadi waktu makan lemak babi saja, maka itu tidak bisa dicerna. Nah, karena lemak jenuh minyak kelapa itu ada MCT-nya, jadi dia bisa membuat hal pas gitu. Jadi dia cuma setengah waktu itu pencernaan, langsung Anda hangat dibakar jadi kalori. Jadi tidak terlalu cepat dikonversi menjadi trigliserid dan disimpan subkutan menjadi lemak cadangan, Anda tambah gemuk dan kolesterol Anda meningkat. Tapi kalau Anda telan terlalu banyak juga nih VCO, itu juga problem. Kalau anak-anak nggak gitu suka makan sayur, anakku pilih-pilih banget, nggak semua sayur suka. Tapi dia doyan buah, jus, atau smoothies gitu. Nah, itu bisa nggak sih menggantikan kebutuhan serat dari sayur? Jadi tidak apa-apa, nggak usah makan sayur, makan buah aja udah cukup. Apa begitu? Jadi jawaban saya, Anda mencerna khotbah saya siang ini. Kenapa waktu manusia berdosa, Tuhan menambahkan sayuran di padang? Saya tidak usah panjang lebar. Itu teologianya dulu. Sainsnya lebih panjang lagi. Buah itu kaya vitamin, mineral, kalori, dan antioksidan. Tapi fitokimia terbesar untuk menyembuhkan penyakit, kanker, dan sebagainya hanya ada pada sayuran dan herbal. Itulah kenapa Tuhan tambahkan, padahal sebelum berdosa, itu makanan ternak, rumput di padang. Apa beda memang rumput dengan sayuran? Sayuran cuma karena sudah dikultivasi. Kalau belum kita anggap seperti rumput karena itu ada sawi yang kita makan. Tapi kadang-kadang di halaman kita lihat ada mirip sawi. Orang Jawa bilang sawi-sawian, sawi liar. Itu herbal sebenarnya. Jadi saya mau katakan adalah, mohon maaf bukan untuk menggurui. Orang tua itu duduk di kursi Musa. Dia harus jadi orang tua dan guru. Dia harus mengajar penurutan kepada anaknya. Dia tidak boleh menyerah. Jadi anak telah duduk di kursi dan orang tuanya itu yang menjadi anak. Harus mengajar untuk mendidik, untuk belajar makan sayur untuk kepentingannya dia. Sebab di sayur bukan hanya perlu serat. Saya sudah tunjukkan tadi. Anda lihat itu di wortel ada apa sih? Buah nggak punya itu beta kriptosantin. Ya, 1-2 aja. Tapi sayur itu punya. Lutein dan sebagainya itu antioksidan, anti kanker, anti kardiovaskular dan macam-macam. Jadi sayang. Jadi ini anak modern, saya tahu anak kota sih. Sayur mereka cuma kenal wortel. Siapa yang salah? Siapa yang nggak memberi makanan? Harusnya anak waktu cerai susu umur 2 tahun. Selalu kalau datang konsultasi ke saya katakan, blender itu brokoli. Kukus, blender, brokoli, wortel kasih masuk dia. Kalau dia sudah 2 tahun kasih masuk di makanannya. Tapi dia begini-begini nggak mau makan, kasih aja tiap hari. 21 hari, 3 minggu udah. Bau tonnya sudah terbentuk di sini. Dan tidak akan berubah seumur hidup. Cuma kan banyak ada orang tua tidak mau belajar menjadi orang tua, itu persoalan terbesar. Termasuk Sister White ngomong itu. Pelajaran terbesar bagi wanita itu bukan berenang, tapi menjahit dan memasak. Malah memasak itu dikasih 10 talenta. Karena itu penting untuk memelihara suami dan anak-anak. Oke, mohon maaf saya perlu katakan itu. Sebab banyak anak-anak seperti ini sekarang. Sayang, kasihan. Bagaimana mereka mau umur panjang? Mumpung terangnya sudah ada gitu loh. Kalau saya kan dulu ya, orang tua saya misalnya kalau ya saya maklumi lah gitu. Mereka tidak tahu apa-apa. Hari keempat ada satu pertanyaan yang tidak sempat kami masukkan ke dalam screen. Jadi akan saya bacakan. Apakah singkong bisa dikonsumsi sering sebagai pengganti nasi putih? Dari Pak Morin. Apakah singkong? Jadi singkong itu dalam pembahasan saya, singkong itu adalah ketela pohon, cassava. Itu tidak terlalu bagus kalau kita tidak bergerak. Contoh, pemakan singkong suku bangsa itu orang Sangirta Laut. Mereka pelaut, mereka naik kelapa dan mereka bergerak. Apalagi kalau orang diabetes, tidak boleh makan singkong sama sekali. Diabetesnya akan mengamuk. Gitu. Tapi beda dengan ubi jalar. Ubi jalar itu punya serat larut walaupun dia manis. Itu masih lebih baik dari singkong untuk indeks glikemiknya, tidak terlalu membebankan pekerjaan pankreas. Kemudian bentul itu orang Manado bilang longgi itu orang Kota Mobagu bilang itu bentul. Satu pohon talas itu cuma 1 isinya, itu seratnya juga tinggi.
Orang Jepang menyebutnya taro. Itu juga bagus, indeks glikemiknya rendah, malah sumber kalsium tinggi. Kemudian ada, saya lupa ya, hyaluronic acid mungkin atau apa, itu baik untuk persendian. Itu banyak molekul, saya lupa di situ. Itu juga bisa untuk keladi. Keladi itu adalah BT bahasa Manado. Yaitu satu pohon talas itu isinya banyak, umbinya banyak. Itu juga kalsiumnya tinggi, kemudian dia ada sedikit resisten starch yang membuat pelepasan karbohidrat itu menjadi lambat, jadi tidak terlalu mempengaruhi gula darah. Jadi singkong itu hati-hati dengan singkong. Singkong hanya baik untuk pekerja berat yang bekerja dengan otot, itu sumber kalori yang baik. Pertanyaan yang keempat, untuk vegan, apakah perlu konsumsi suplemen B12 untuk tambahan nutrisi? Jika tidak, kalau vegan itu tidak punya sumber B12. Sumber B12 itu paling tinggi di spirulina. Nah, kalau Anda rasa spirulina lebih mahal, ya Anda boleh suplementasi dengan B12. Sebab salah satu faktor pembatas bagi vegan adalah B12. Dan kalau nanti terlambat, sudah pikun duluan atau jantung rusak duluan, salah satu problem pada saya itu. Karena saya tidak tahu bahwa sesudah saya vegetarian, saya lupa suplementasi. Sebab cadangan B12 itu dari orang belum vegetarian menjadi vegetarian hanya bertahan 4 tahun. Kemudian dia punya problem. Ya, problem pada darah, kemudian transmisi saraf dan sebagainya. Jadi perlu suplementasi B12 kalau sudah jadi vegan. Sebab sampai saat ini tanaman-tanaman di darat mungkin karena tanaman itu sendiri tidak mendapatkan nutrisi yang baik karena tanah sudah dieksploitasi ribuan tahun, maka dia tidak memproduksi lagi B12 yang signifikan, malah bahkan ada yang nggak ada. Kecuali spirulina itu bisa dianggap tumbuhan yang ada di ekosistem perairan. Apakah diabetes ini ada tipenya? Saya sudah bahas sangat jelas, tidak perlu saya ulangi. Plus apakah ada obat alami untuk diabetes? Ada banyak obat alami, saya sudah singgung-singgung. Contoh makan, orang diabetes harus lebih banyak memakan kacang panjang dan pare. Orang diabetes juga boleh mengkonsumsi kayu manis, itu obat alami untuk diabetes. Kemudian yang ketiga, mama saya ada penyakit diabetes dan jantung. Jadi ini sudah komplikasi makrovaskular. Masalahnya juga bagaimana untuk konsultasi dan komunikasi karena mama saya di Banjarmasin. Ya boleh nanti cari waktu, Anda hubungi saya kembali, kemudian nanti mungkin bisa konsultasi lewat Zoom. Agar supaya saya mengerti misalnya dia berapa lama diabetes dan pengobatannya selama ini seperti apa, pola nutrisinya seperti apa, aktivitas fisik dan sebagainya. Baru kemudian saya bisa menyarankan membuat protokol untuk intervensi. Oke, pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya, Elta Gunawan. Selamat malam Pak, suami saya ada diabetes, tapi bulan lalu kena tumor di getah bening, ternyata ganas, mesti kemo. Apa makan kankernya dari diabetes? Minta saran Pak, terima kasih. Oke, ini terlalu teknis saya katakan. Tidak akan selesai dalam 1-2 jam. Saya perlu tahu latar belakang semuanya. Jadi lebih baik konsultasi. Kemudian yang kelima, saya penyintas kanker paru stadium 4 sudah 5 tahun. Sekarang kemo infus, kemo oral. Apa saya harus lakukan agar bisa sembuh dan panjang umur? Ya, saya tidak tahu Bapak atau Ibu ini. Mungkin Anda sudah dengar dari dokter Anda, kalau Anda penyintas stadium 4 untuk kanker paru dan sudah 5 tahun bertahan, Anda termasuk hebat. Bisa survive 5 tahun. Banyak orang 2 tahun pertama nggak bisa survive kalau sudah stadium 4. Nah, kalau Anda kanker paru stadium 4 karena Anda perokok sebelumnya, itu dia non-small cell lung carcinoma. Harapan Anda semakin kecil memang, kecuali kanker paru jenis yang lain. Nah, tapi tetap kehidupan adalah kasih karunia saya katakan, dan saya khotbah tadi siang, mudah-mudahan Bapak atau Ibu ini hadir dan dia menyimak khotbah saya. Harapan kesembuhan selalu ada jika kita mau melakukan bagian kita. Jadi jika kita mau melakukan bagian kita, maka ya berkomitmenlah dengan Tuhan, sebab memang menyedihkan kalau harus saya sampaikan bahwa tidak ada dokter reguler yang bisa menjamin Anda bisa survive lebih lama kalau kanker paru sudah stadium 4. Sebab itu kanker yang paling membunuh pada pria, kanker paru. Karena itu dianggap juga sebagai salah satu penyakit pembunuh dari kuartet penyakit pembunuh. Jadi Anda boleh kontak saya, kemudian saya melihat Anda pakai kemo apa, jenis kemonya apa.
Sehingga saya bisa sarankan supaya bisa jadi integratif. Sehingga saran herbal dan saran fitokimia, protokol yang saya buat itu bisa diintegrasikan dengan kemoterapi sehingga dia mempotensiasi obat kemo untuk membunuh sel kanker tanpa obat kemo itu menyebabkan efek samping yang luar biasa. Itulah uniknya. Jadi ada beberapa herbal dan fitokimia yang dapat melindungi efek kemoterapi terhadap sel-sel normal, tapi dia mempotensiasi efek dari kemo itu sehingga kemo itu semakin membunuh. Dan ada begitu banyak bukti. Saya katakan bahwa saya punya banyak pasien dan mereka ya masih survive sampai sekarang. Tapi saya mau katakan sekali lagi ya, seperti khotbah saya tadi, bahwa Allah lah pemilik hidup Anda dan kesembuhan Anda. Berkomitmenlah dengan Tuhan. Ini semua cuma sarana ya. Tapi yang menyembuhkan adalah Yahweh Rafa. Oke, yang keenam, kalau saya tidak salah dengar, singkong harus dihindari. Mohon penjelasan. Saya sudah jelaskan. Sudah jawab tadi. Bukan harus dihindari. Jadi saya menjelaskan itu kontekstual bagi orang diabetes. Jadi mohon maaf kalau cara saudara atau bapak ibu ini menangkapnya seperti ini. Harus dihindari. Jadi bukan itu maksud saya. Dalam konteks kalau orang diabetes atau orang mau menurunkan berat badan. Tapi kalau Anda, apalagi Anda orang Sangirta Laut, Anda bekerja di lahan pertanian, Anda bekerja sebagai pelaut dan apa, tidak ada persoalan dengan itu. Sebab singkong itu sumber energi yang besar, dan kalau Anda bekerja dengan energi fisik yang besar, tidak ada masalah dengan singkong. Jadi bukan harus dihindari ya, untuk orang diabetes, dan Anda orang yang mau menurunkan berat badan, atau Anda orang yang bekerja duduk, dan jarang bergerak, alangkah baiknya jangan menggunakan sumber kalori dari singkong, tapi pilih misalnya beras hitam, beras merah. Pak Waworuntu, ada singgung kalau minyak kelapa tidak bagus. Bagaimana dengan organic coconut cooking oil seperti di bawah ini? Saya pakai minyak itu untuk bikin kue vegan dan juga untuk menumis. Ini ada fotonya. Jadi begini, baik-baik aja ini organic cooking oil. Nah, saya nggak tahu ini pertanyaan orang dari luar negeri atau di dalam negeri. Kalau di dalam negeri ketimbang Anda beli-beli mahal-mahal organic cooking oil ya pakai VCO aja. Tapi kembali ke tadi saya katakan bahwa itu tetap lemak jenuh. Pakailah secara bijaksana. Saya waktu membahas lemak, saya sudah katakan bahwa 20% kalori untuk berat badan yang proporsional, maka lemak itu tidak lebih dari 20% kalori, dan lemak jenuh itu tidak lebih dari 6%. Dan bolehlah lemak jenuh yang 6% itu 6% kalau 2000 kalori berarti 12 gram. 12 gram berarti 1 sendok makan dalam satu hari. Tapi Anda juga mesti menghindari fruktosa dari buah. Sebab nanti fruktosa yang Anda makan itu karbohidrat. Buah manis misalnya. Anda sudah kasih VCO lemak jenuh, Anda hobi makan mangga arum manis, Anda hobi makan jagung sweet corn, dan semua jagung sekarang sweet corn. Itu fruktosnya tinggi, apalagi kalau Anda makan malam hari itu dikonversi menjadi triglyceride. Sekarang minyak kelapa itu juga dikonversi menjadi triglyceride. Triglyceride itu akan disimpan menjadi lemak subkutan, Anda akan menjadi gemuk. Atau mungkin langsung diubah menjadi kolesterol, maka kolesterol Anda meningkat walaupun Anda vegan. Nah, saya tidak tahu berat badan Anda. Tapi kalau berat badan Anda slim-slim aja dan Anda bekerja di bawah matahari, ya good. Anda perlu minyak kelapa. Sebab ada vegan yang saya pikir mereka belajar vegan dari planet mana gitu. Minyak semua udah nggak boleh gitu. Sehingga mereka kena sinar matahari, kulitnya langsung terbakar, rambutnya cepat putih, kulitnya rusak, kurus kering, kempot. Itu vegan dogmatis. Itu bukan vegan berdasarkan hukum kesehatan. Nah jadi it's okay, minyak kelapa yang penting berat badan Anda, apakah berlebihan, kadar trigliserid Anda, termasuk untuk semua orang gitu. Apalagi Anda campur di kue, Anda bake gitu. Sebab minyak juga walaupun dia minyak kelapa, apa kalau Anda pakai menggoreng, saya sudah katakan bahwa bukan minyaknya yang rusak, tapi suhu minyak mendidih 200 derajat dan bahan yang Anda goreng bisa berubah menjadi karsinogen kalau terlalu lama di minyak mendidih. Oke, saya kira bagus juga Anda menumis, cuma ya
Saya dulu, ini yang saya mau katakan. Saya menumis pakai minyak kelapa hanya sampai saya usia 40. Sesudah itu saya tahu metabolisme saya melambat. Dari mana saya tahu? Saya tidak pernah ada batu empedu, akhirnya terbentuk batu empedu. Dan rasa nyerinya hebat luar biasa. Saya bahkan sukar untuk tidur. Dan saya tahu itu karena kolesterol saya meningkat. Maka saya ubah. Mulai usia 40, saya nggak gunakan lagi, saya gunakan total minyak olive. Jadi untuk menumis virgin olive oil. Dan untuk membuat supaya pembentukan batu empedu itu tidak terus-menerus konversi kolesterol, mungkin tipe metabolisme saya juga. Jadi saya intervensi dengan omega 3, baik dari flaxseed dan saya gunakan suplemen omega 3 selain saya konsumsi flaxseed. Jadi itu mengenai minyak, pengaruh minyak ya. Jadi harus lihat-lihat umur juga berapa, metabolisme sudah melambat atau tidak. Ya kalau anak muda kan masih lari-lari di bawah matahari, metabolismenya itu cepat. Jadi minyak itu tidak disimpan ya atau dikonversi menjadi trigliserid dan jadi kolesterol. Oke. Shalom, selamat sahabat. Saya Yohanes. Saya mau bertanya, jika saya mau belajar ilmu seperti Sarwa Waruntu, apakah program studi yang diambil molekuler dan di mana referensi sekolahnya? Dan apakah belajar molekuler sama seperti menjadi seorang dietitian atau nutritionist? Jika berbeda, maka apakah ada referensi juga untuk sekolah nutrisi? Terima kasih. Sekolah nutrisi banyak. Mana yang Anda mau pilih? Anda tanyanya itu terlalu banyak gitu. Mohon maaf ya untuk Yohanes ya. Anda mau jadi ahli nutrisi, sebab sekolah nutrition, dietitian banyak itu. Tapi itu clinical nutrition jadinya. Kalau studi seperti saya, naturopathic medicine, molecular nutrition. Tempat ideal Anda pergi ke Seattle di Washington. Itu Bastyr University. Itu tempat ideal. Di Australia juga ada. Anda bisa klik aja. Akademi Functional Medicine atau Integrative Medicine. Di Belanda ada, di Inggris ada, kalau Anda ke Inggris Institute for Optimum Nutrition. Di Jerman juga ada, di Austria ada, di Amerika malah hampir semua negara bagian ada sekarang. Semua universitas sekarang mendirikan itu, bidang itu. Saya bolak-balik ke Amerika, tiap tahun makin bertambah banyak itu. Mereka dirikan sebab sekarang Amerika lagi seperti terbuka matanya gitu. Bahwa ternyata ini molecular nutrition ini luar biasa sekali. Bahkan ada banyak penyakit-penyakit yang sudah nggak mempan diintervensi dengan medikamentosa, ternyata sangat terbantu dengan intervensi nutrisi molekuler. Karena mesin-mesin molekuler sekarang ditemukan seperti bisa melihat nutrigenomik, metabolomik. Jadi bahkan Prodia sudah punya itu. Kadang-kadang kalau orang datang misalnya begini, makannya sudah bersih, sudah vegetarian, tapi kok dia punya jantung melemah. Saya suruh ke Prodia, tes nutrigenomik. Ya mungkin tesnya, saya nggak tahu harganya berapa itu. Hasil tesnya bisa setebalin. Baru kemudian setelah saya lihat di situ, oke, berarti ini yang harus dibuat dan seterusnya. Oke, jadi Anda bisa cek di semua itu. Kemudian ya kalau Anda beda antara dietitian biasa dan nutrisi molekuler. Kalau nutrisi molekuler dan Anda anak SMA, Anda berarti punya nilai yang hebat di kimia. Ya eksak-eksak lah, kimia, fisika, biologi. Dan biokimia Anda itu memang Anda senang sekali biokimia. Kalau enggak Anda hilang jalan gitu belajar molecular nutrition. Anda mesti benar-benar brilian di biokimia. Sebab itu abstrak. Berikut Monica, apa maksudnya obat mah alami? Apa maksudnya obat mah alami? Saya enggak mengerti pertanyaan ini. Apa maksudnya? Atau apakah ada obat mah alami? Ada banyak. Nah sekarang mahnya Anda itu mah apa? Mah karena produk asamnya berlebihan atau sudah ada luka di Anda punya lambung. Nah, kalau hanya produk asam berlebihan, kalau Anda mau alami, Anda bisa netralkan dengan arang. Makan aja arang. Jadi sekarang kan banyak dijual-jual kan, arang bubuk itu. Anda minum aja arang. Jadi kira-kira kemudian Anda makan jangan ditahan-tahan, maksudnya begini. Jangan biasanya Anda makan jam 12, Anda sudah rasa asam lambung mau naik kan. Terus Anda nggak makan jam 12, Anda makan jam 1, wah tambah parah. Jadi kalau Anda biasa makan jam 12, makanlah jam 12. Dan bawa-bawa arang selalu di saku. Jadi kalau misalnya karena sesuatu dan lain hal Anda bekerja dan ada meeting dan sebagainya, di jam makan terlewat, minum aja arangnya dulu. Nah itu arang dia membuffer itu asam yang dilepas di lambung Anda. Jangan selalu pakai proton inhibitor. Proton inhibitor itu adalah sol-sol di belakang itu.
misalnya omeprazol, lanprazol, pokoknya itulah obat-obat. Sebab itu membuat semakin buruk kalau Anda kecanduan pakai itu maksudnya. Itu kan harus dipakai, itu dibatasi, tapi ada orang sedikit-sedikit dia pakai. Atau begini, ada satu cara juga, kalau bilangan asamnya terlalu tinggi, Anda perlu makanan yang bilangan basanya tinggi. Jadi sebelum Anda makan, Anda ngemut dulu ke timun, mentimun, bawa mentimun di tas Anda, supaya mentimun itu Anda punya Anda punya camilan gitu. Jadi kalau rasanya asam lambung mau naik, makan aja mentimun. Nanti di buffer itu asam lambungnya. Ada juga resistant starch yang lain. Misalnya Anda makan sagu gitu. Sagu itu punya resistant starch dan menenangkan asam lambung. Oke, kemudian asam lambung itu sebenarnya yang perlu adalah jaga jam makan tepat, jangan makan yang merangsang lambung. Apalagi makanan berminyak, goreng-gorengan akan membuat lebih asam Anda punya lambung. Ada beberapa lambung tidak tahan dengan merica atau cabai, ya Anda harus waspadai itu. Ada yang tidak tahan jahe, tidak tahan bawang putih kalau lambungnya sudah luka. Oke, berikutnya. Mengapa saat makan ubi-ubian seperti ubi jalar, singkong, perut kembung, juga kacang hijau atau kacang merah juga kembung, padahal kacang sudah direndam sebelumnya? Oh, karena dia punya fruktoligosaccharide, dia punya ikatan gula yang karbohidrat yang menyebabkan kembung. Kenapa? Karena itu menjadi makanan waktu dicerna oleh kita punya probiotik yang ada di usus. Seperti itu. Tapi kalau kembung Anda bisa kentut, itu justru bagus. Sebab Tuhan ciptakan serat-serat ini untuk dimakan oleh bakteri sehingga bisa terbentuk asam butirat misalnya atau short chain fatty acid yang lain yang justru sangat penting untuk keseimbangan populasi mikrobakteri yang ada di usus Anda sehingga mikroekologinya terjaga, kanker sukar berkembang, dan akhir-akhir ini riset short chain fatty acid itu penting untuk otak. Ya kecuali Anda tidak bisa kentut. Tapi kalau Anda bisa kentut, no problem. Walaupun sudah direndam. Memang harus begitu. Bagaimana membedakan penyakit jantung dan MAH? Anda harus ke dokter tuh. Kalau Anda tidak bisa tangkap, padahal saya sudah berikan ciri-ciri penyakit jantung koroner, nah Anda harus langsung saja ke dokter. Trigliserid saya 68, LDL 59 rendah, tapi sering tidak nyaman di bagian atas perut seperti kembung, mual, nafas berat. Apakah ini jantung atau MAH ya? Kalau lihat dari data yang ada, Anda punya lemak itu rendah, ya ada kemungkinan Anda MAH. Memang ada orang penyakit MAH seperti jantung, gitu. Jantungnya berdebar, jadi takut, sukar tidur, itu mirip-mirip. Tapi kalau lihat Anda punya hasil tes profil lipid darah, kecil kemungkinan, tapi alangkah baiknya Anda ke dokter untuk periksa ini MAH ataukah jantung untuk memastikan saja kalau Anda ragu-ragu. Sebab ciri-ciri penyakit jantung saya sudah sampaikan di bagan yang kemarin, ya. Dari mana dia menjalar kemana itu. Kemudian dengan terjadi peningkatan aktivitas, dia akan semakin nyeri, tapi berkurang waktu istirahat. Oke, lanjut. Apakah minum daun seledri baik untuk membersihkan plak pembuluh darah? Ya, bagus itu. Cuma kadang-kadang orang tidak berhasil, sebab bagaimana dia nggak mau lepas goreng-gorengan, dia nggak mau lepas makan daging, tapi dia minum seledri gitu. Ya bolak-balik begitulah, jadi dibuang, dikasih masuk lagi, dibuang, dikasih masuk lagi. Jadi seledri itu bukan tunggal ya. Jadi bukan hanya seledri, jadi ada banyak. Jadi seperti orang kalau sudah punya problem dengan plak di pembuluh darah, itu bukan hanya dia perlu satu. Plak itu juga kan lemak, jadi dia mesti ada konsumsi omega 3-nya yang seimbang. Kemudian dia harus konsumsi dalam keadaan seimbang vitamin-vitamin B itu untuk mengatasi radikal bebas yang mengoksidasi kolesterol. Kemudian fitokimia yang ada di seledri yaitu membantu. Tapi ya dia mesti ada seperti misalnya jahe, bawang putih itu mesti masuk semua ya. Sebab itu juga membersihkan. Apakah boleh stop minum obat darah tinggi, kolesterol, asam urat setelah beberapa tahun mengkonsumsinya? Jika Anda, jadi saya katakan begini, integratif komplementer itu begini. Sementara Anda masih mengkonsumsi itu, ubah pola hidup Anda, kemudian Anda minum jus sesuai dengan protokol untuk darah tinggi, kolesterol, asam urat. Jika dia mulai turun, mulai Anda obatnya itu dikurangi dosisnya, nggak ada yang berhenti mendadak. Sampai kemudian Anda lihat bahwa Anda coba lepas misalnya 3 hari nggak ada masalah, 4 hari nggak masalah.
1 minggu nggak ada masalah. Anda lihat 1 bulan nggak masalah ya, 2 bulan nggak masalah, 3 bulan ya Anda boleh tinggalkan obat. Tapi kalau berlepas 1 minggu kemudian dia problem lagi, masukkan kembali obat pada dosis terakhir. Jadi harus begitu, nggak boleh ditinggal secara mendadak, tinggalkan secara mendadak. Kenapa? Karena nutrisi itu bekerja pelan, sementara faktor resiko jika Anda tinggalkan obat itu meningkat menjadi berbahaya. Bagaimana sembuh hernia tanpa operasi? Ya, saya tidak membahas topik tentang itu. Jadi Anda adalah alangkah lebih baik kalau hernia itu hanya ada 2 kemungkinan. Tidak ada makanan yang bisa bikin ini hernia. Karena itu kan prolapsus. Jadi itu usus itu turun, ada lubang itu dia keluar, dia nggak bisa balik lagi. Jadi ya, medis reguler ya mesti operasi. Kalau orang-orang tua di Minahasa dulu bisa dipijat. Tapi tukang pijat hernia apakah masih ada di Tanah Minahasa, saya nggak tahu. Jadi saran saya adalah ya operasi. Oke. Dari Denny, di apotek saat ini banyak ditawarkan obat-obat herbal buat menurunkan kolesterol, darah tinggi, asam urat, dan lain-lain. Karena judulnya herbal, apakah bisa dipercaya dan dikonsumsi aman oleh kita? Terima kasih Pak Frederick. Kalau herbal itu yang paling tinggi ya. Herbal itu sudah fitofarmaka. Contoh kalau di Indonesia fitofarmaka itu adalah apa itu namanya? Stimuno. Iya, itu fitofarmaka. Artinya sudah melalui uji klinis, zat-zat aktifnya sudah dipisahkan. Tapi kalaupun bukan fitofarmaka, nah harusnya itu di-approve herbalnya itu. Tapi rasanya kalau sudah di apotek itu sudah di-approve itu herbalnya. Maka sah-sah saja, tidak ada masalah. Atau Anda dapat dari seorang pengobat herbal yang betul-betul memang dia mengerti. Itu juga nggak jadi masalah. Di Indonesia pernah ada masalah dengan herbal, bilang menyebabkan ginjal dan lain-lain, itu herbal Cilacap. Ternyata herbal itu mereka campur dengan obat kimia, sehingga orang merasa segar dan lain-lain. Itulah yang bikin celaka buat ginjal. Ya. Jadi ya kalau sudah di apotek ya sah-sah saja. Yang ke-9 dari Trias, bagaimana cara menggunakan chiaseed dan flaxseed? Gampang. Chiaseed Anda ambil 1 atau 2 sendok, rendam di 1 gelas air. Kalau sudah keluar jelinya baru boleh diminum. Jangan makan kering-kering begitu. Kalau flaxseed Anda bisa giling dulu dan kemudian Anda taburkan. Anda mau taburkan di smoothie sayur, smoothie buah bisa. Atau Anda mau taburkan di nasi Anda makan bisa flaxseed. Anda mau bikin roti Anda taruh flaxseed bisa. Tapi flaxseed butiran ya, jangan yang sudah hancur. Yang sudah hancur itu nggak boleh dipanaskan. Taruh aja di smoothies buah. Ada 2 macam flaxseed, ada golden flaxseed dan brown flaxseed. Flaxseed yang lebih baik adalah golden flaxseed. Oke. Selamat sahabat, ingin bertanya, apakah bumbu jamur yang dipakai orang vegan baik dikonsumsi? Jika tidak, adakah pengganti dari bumbu jamur itu? Karena hanya garam saja, rasa makanan kurang berasa. Lalu yang kedua, apakah beras merah pecah kulit dengan beras merah biasa sama saja nutrisinya? Bumbu jamur itu merek apa? Satu yang saya mau katakan, kalau merek Totole itu dia tidak jujur. Dia masih menggunakan MSG. Itu bukan bumbu jamur. Tapi ada bumbu jamur lain yang cap kepala singa Singapura punya, berada Taiwan punya, dia gambarnya ada sayur-sayuran, wortel dan apa, saya biasa menggunakan itu. Memang dia dibuat dari jamur. Jadi ya silakan gunakan, masih lebih baik daripada menggunakan MSG kan. Apakah beras merah pecah kulit sama dengan beras merah biasa? Loh, apa ini pecah kulit dan beras merah biasa? Saya belum pernah dengar. Yang saya tahu apa istilah pecah kulit itu dan apa istilah beras merah biasa. Ini terminologi yang asing di telinga saya. Gitu. Yang saya tahu beras merah itu ya beras merah karena memang dia digiling, telah diatur, dia tidak menggosok semua sampai kulit ari yang merah itu hilang. Jadi mungkin kalau yang Anda maksudkan ini adalah beras merah yang merah sekali atau beras merah yang tidak terlalu merah. Karena mesin slab itu kalau dia slab 1 kali yaitu dia merah sekali. Kalau dia slab 2 kali, 3 kali makin hari kan dia makin pudar. Karena dia sudah menggerus, dia punya brand itu yang mengandung vitamin B12. Kalau ini yang Anda maksudkan, maka yang paling baik adalah beras merah yang warnanya memang betul-betul merah. Oke. Bagaimana dengan gula-gula kemasan dengan rendah kalori yang dijual di pasaran? Apakah baik dikonsumsi bagi penderita diabetes atau untuk mencegah diabetes? Tidak ada gula yang bisa mencegah diabetes. Itu salah kaprah ya.
Gula justru alangkah baik harus dihindari. Tapi ada 2 gula yang saya telah bahas, tapi itu sebenarnya bukan gula karbohidrat. Karena itu dia adalah pemanis, dia tidak bisa disebut gula sugar, bukan. Tapi dia pemanis yaitu stevia dan lohan kuo. Sebab dia bukan karbohidrat, karena itu dia 0 kalori dan indeks glikemiknya 0. Sementara gula gula-gula kemasan yang rendah kalori itu, jadi gula-gula itu menggunakan gula kemasan yang rendah kalori itu Anda harus baca. Dia mengandung xilitol. Saya sudah sampaikan di seminar. Kalau Anda perhatikan, ya Anda capture screen-nya, Anda bisa tahu itu. Apa dia pakai xilitol atau apa. Kalau xilitol masih oke sih. Maltitol juga masih oke. Tapi ada yang lain akan bikin kembung dan ada yang lain sesak nafas dan sebagainya. Jadi harus lihat pemanis rendah kalori itu. Nah, terus pertanyaan saya, kenapa sih suka ngemut gula-gula gitu? Kan sudah cukup makan, masih mau ngemut gula-gula gitu. Walaupun dia pemanis rendah kalori, tapi itu kebiasaan yang tidak baik. Saya tahu di Amerika kenapa disuruh ngemut, tapi itu permen karet rendah kalori, bukan gula-gula. Kenapa? Disuruh itu bukan mengemut, tapi mengunyah permen karet. Karena anak-anak di Amerika itu banyak yang sebenarnya intoleransi gluten. Tapi karena makanan mereka adalah gluten, karbohidrat mereka adalah gandum, maka lambung mereka jadi begitu asam, sehingga mereka sering menderita penyakit MAH dan perut kembung. Dan waktu mereka mengunyah, maka mereka bisa gasnya itu keluar. Nah, karena itu disuruh ngemut permen karet, dan supaya tidak bertambah kalorinya, permen karetnya itu dikemas dengan gula-gula alkohol. Tapi kita di sini ngapain mau ngemut permen sebenarnya? Itu pergaulan saja, tapi tidak sehat. Oke. Mau tanya, anak-anak kan masih agak susah makan rebus-rebusan. Kalau masih suka tahu, tempe, kentang goreng, karena minyak kelapa sawit bahaya, apa air fryer bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan minyak? Bagus kalau pakai air fryer. Mereka suka makan goreng-goreng tapi digoreng di air fryer, sebab dia panaskan tidak menggunakan minyak. Tapi jangan lama-lama juga. Kalau dia udah sangat kering juga, akhirnya kan karbohidratnya rusak dan manfaat gizinya sudah hilang gitu. Saya punya air fryer besar di rumah, tapi bukan untuk menggoreng, untuk masak ubi jalar ungu, untuk masak pisang kepok. Saya taruh dengan kulitnya di air fryer, saya pasang, itu rasanya enak sekali. Sebab dia masak tanpa air dan dibungkus oleh kulitnya, tidak ada penguapan. Atau saya woku itu tempe dan tahu, saya tusuk seperti sate, kemudian saya bakar di air fryer. Ya pakai udara panas kan, ya boleh pakai air fryer. Baik, ini juga ada yang nanya mengenai daging analog atau daging vegetarian, baik atau aman? Jadi begini, setelah saya teliti, banyak daging vegetarian karena industri itu berkembang, maka cara mereka mengekstraksi itu pakai alkali, dan ada mungkin berubah bagian dari asam aminonya ya. Dulu saya mengkonsumsi itu tidak masalah, tapi kemudian daging-daging analog itu, ada satu waktu tiap kali saya konsumsi badan saya lelah sekali. Nah, kemudian saya mengamati rata-rata orang vegetarian yang berkonsultasi dengan saya, sudah vegetarian, dia punya penyakit macam-macam, ada tumor berkembang karena mereka terlalu suka dengan daging analog. Jadi saya mau katakan, kalau Anda bervegetarian, alangkah baik lupakan daging. Kan Anda sudah mau mengingkari daging, masa masih mengingatnya di kepala untuk rasa-rasa lagi daging gitu loh. Lebih baik makan daging lah sekaligus gitu, lebih aman daripada makan daging bohong, daging analog. Apalagi yang rasa ayam, yang rasa lain-lain, itu kan esens itu. Dan itu bahan kimia, itu sangat tidak sehat. Jadi lebih baik makan tempe tahu lah, masih lebih sehat. Atau enggak makan daging lagi. Ya, ternyata belum bersedia meninggalkan daging, sudah mau bervegetarian. Kalau mau vegetarian, lupakanlah daging. Gantilah dengan sesuatu yang tidak memberi kesan masih ada daging lagi. Gitu. Kalau saya makan daging analog, langsung suak orang Nadobi. Dulu saya nggak perhatikan. Kemudian saya teliti bagaimana cara mereka membuat itu. Ya, waktu mereka ekstrak alkalin itu berubah, ada molekul yang berubah. Baik, selanjutnya, jika tempe goreng dan tahu goreng tidak sehat, apakah Om punya saran atau pelatihan tentang bagaimana mengolah
mengolah tahu dan tempe sehingga tidak bosan? Kalau tidak tiap hari digulai kan bosan. Nah itu, kalau Anda sudah kasih kalimat penutup bosan, saya langsung habis akal. Sebab itulah dosa di Eden. Ada banyak pilihan makanan yang Tuhan larang. Ini Hawa pimangiso, dia suka dekat-dekat di situ sampai setan goda karena setan tahu. Dia mau ini, bahasa Manado, dia sukai. Dia menjeling-jeling, melirik-lirik. Sebab Hawa walaupun tidak ditulis di teks Alkitab, pasti Hawa bilang begini, bosan, tak so rasa semua nih buah di Eden. Ini yang tak belum rasa. Jadi kalau orang mulai dengan mengakhiri pertanyaan makanan, kemudian dia bilang, kalau begini bosan, sudah saya hilang akal, saya nggak bisa jawab lagi. Mau satu buku pun 4.000 halaman, itu cuma 4.000 hari. Untuk Anda makan misalnya tentang mengolah makanan, nanti hari ke 4.001 pasti bosan. Jadi jangan marah, jangan tersinggung ya. Sebab kata bosan itu efek psikologis terhadap diri sendiri itu kuat sekali gitu. Kalau orang mungkin bertanya begini, saya ingin lebih sehat, selama ini saya makan tahu tempe goreng, ada nggak cara mengelola yang lain? Nah, itu lain. Tapi kalau dia kunci, sebab bosan, sudah. Apapun saya mau kasih resep, satu waktu akan bosan. Sebab itu dosa yang tidak pernah diakui oleh manusia berdosa. Baik, selanjutnya, apakah seafood baik untuk dikonsumsi? Pertanyaan dari Henry Dasmasela. Seafood yang apa? Seafood yang mana? Ada banyak seafood. Ya, ini terminologi seafood kan umum sekali. Seafood yang mana gitu. Oke, nah yang harus diperhatikan, makanan hasil laut itu di laut mana itu ditangkap. Apakah dia hidup di permukaan laut, di pertengahan laut, atau di dasar laut. Sehingga Anda tahu bahwa berapa besar polutan yang dikandung oleh hasil laut itu. Sebab yang berbahaya pada hasil laut adalah rantai polutannya itu. Sebab laut tempat terendah di dunia dan semua polutan dari ekosistem mengalir ke sana. Logam berat dan lain sebagainya. Jadi seafood itu ada di mana? Ada di bentik di dasar, dia melayang, atau dia di permukaan. Jadi dia makan toksin apa, saya tahu. Sebab saya S1 saya biologi dan kita belajar ekosistem. Jadi ya mengambang itu apakah seafood baik atau tidak, saya nggak tahu seafood yang mana yang Anda tanya. Oke, lanjut. Makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi sehari-hari untuk asam lambung? Untuk Anda jerk asam lambung itu sukar sekali. Saya mau katakan mungkin Anda sendiri sudah lelah bolak-balik. Maka Anda perlu konsultasi. Sering saya punya pasien GERD itu di atas 4 tahun bolak-balik ke dokter GERD terus. Karena dia harus berkomitmen untuk mengubah makanan yang mempromot GERD. Dari mana saya tahu itu kalau saya tidak assess Anda. Dan untuk mengakses itu Anda harus mengisi 11 halaman. HVS itu harus Anda isi di situ pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baru saya bisa tahu apa yang menyebabkan Anda punya asam lambung sukar untuk dinormalkan. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, Serwawarun tuh punya buku jus pengobatan? Saya tidak buat buku. Kenapa? Dosen-dosen saya dalam integratif medicine menganjurkan kalau you belum praktek 30 tahun dan punya pengalaman mengintervensi pasien 30 tahun, jangan tulis buku. Baru sekarang saya mengerti. Saya baru 20-an tahun dan saya mengerti. Orang darah tinggi yang sama. Ternyata saya beri jus yang sama, efeknya berbeda. Sebab ada tipe metabolisme, ada genomik, nutrigenomik. Makanan yang sesuai dengan gen. Jadi manusia itu unik. Waktu dia sakit dalam proses untuk membalikkan itu. Sehingga ya kecuali yang umum-umum misalnya saya berikan, sehingga saya belum menulis buku, saya harus lebih banyak pengalaman, harus tahu. Karena itu kadang-kadang saya lihat ada buku jus di toko buku, kemudian jus ini untuk menyembuhkan ini, jus ini untuk menyembuhkan ini, jus ini untuk menyembuhkan ini. Saya ketawa aja baca. Apalagi jika yang menulis itu mohon maaf dokter. Kapan dia belajar jus dalam fakultas kedokteran? Ya itu, dia belajar molekul nutrition, kecuali dia ada titel yang lain. Dia tulis buku jus. Nah, sehingga kadang-kadang ada jus, misalnya contoh sederhana ya. Ada jus begini, jus pencernaan, ada loh. Yang tulis juga dokter, diterbitkan oleh penerbit terkenal. Jus pencernaan. Terus dia kasih jus pencernaan itu pepaya, jambu biji. Minumlah di pagi hari sebelum makan. Saya mau katakan begini sederhananya. Kita nggak perlu belajar molecular nutrition, nggak perlu belajar fitonutrisi, fitokimia. Orang tua dulu tahu kalau sukar ke belakang disuruh makan pepaya banyak toh, supaya bisa buang air. Karena ada papain, ada karpain di pepaya, jadi dia bikin supaya usus itu mengalami kontraksi untuk mendorong feses dan kemudian lebih lancar. Tapi kalau orang sering buang-buang air besar,
orang tua mulai suruh rebus daun jambu biji untuk minum, ada quercetin di situ. Dan dia akan menahan sehingga feses itu menjadi agak keras dan berhenti itu buang-buang air. Sekarang bagaimana kalau Anda jus campur pepaya dengan jambu biji dan Anda bilang jus pencernaan, karena dua-dua berfungsi untuk pencernaan. Seandainya perut Anda bisa bicara, dia bilang begini dalam bahasa Manado, bos, kita suruh berak atau jangan berak ini? Saya suruh beol atau jangan beol gitu orang Jakarta bilang. Sebab pepaya perintah untuk beol, jambu biji bilang jangan beol. Dan Anda kasih berkelahi usus Anda. Karena minum jus pepaya jambu biji. Jadi jus itu ada ilmunya, ilmu fitokimia apa yang dia kandung di sini. Antagonis apa enggak gitu loh. Itulah sebabnya kadang-kadang saya risih lihat kalau potlat di sidang. Wah, power untuk kita seperti Eden. Semua buah ditaruh di atas meja. Padahal ini berkontradiksi. Semangka dan jeruk ada di situ, manggis ada di situ, lengkeng ada di situ. Ini mau sehat apa mau kolik? Dan kalau orang asma dia kolik dan orang jantung syukur-syukur bisa bawa lari ke rumah sakit. Kalau enggak mati di tempat. Dia kolik hebat. Jadi enggak sembarang. Jadi lebih baik 1-2 macam, contoh pepaya dan nanas cocok enzimnya. Ya gitu aja. Ada orang saya sudah kasih jus pepaya dan nanas, jus pagi hari untuk pencernaan. Taruh apel. Dia bereksperimen lagi, dia tambah jeruk nipis di situ. Kemudian komplain ke saya setelah 2 minggu, Pak, Bapak Wawuruntu ini ya, itu anak saya tuh sampai berak darah tuh, gara-gara minum jus. Loh, Ibu siapa? Pernah konsultasi dengan saya? Oh enggak. Soalnya saudara saya dengar Bapak punya seminar langsung disarankan bikin jus. Apa yang jus Ibu bikin? Pepaya, nanas, apel. Dia berhenti dulu. Saya bilang ya itu protokol saya. Nah ini kan power untuk. Tapi itu enggak pernah bisa bikin berak darah. Ibu udah taruh sesuatu yang lain. Oh iya saya taruh ini. Siapa yang suruh? Ya kebetulan supaya lebih enak saya tambah ini, saya tambah ini. Saya bilang Anda tanggung jawab sendiri. Anda dokternya bukan saya. Anda ahlinya bukan saya. Jadi kalau Anda mau ngejus gitu kan. Lihat aja buah-buah yang hari-hari Anda biasa makan. Misalnya Anda biasa makan pisang, makan mangga, nggak apa-apa perut. Mangga dan pisang Anda bisa blend sama-sama umpamanya. Jangan punya ide-ide yang aneh-aneh begitu. Kemudian Anda campur di blender. Pisang, pepaya, kelapa, advokat. Terus kasih masuk air kelapa di situ. Kemudian Anda blend. Supaya top. Sekarang kan orang suka kadang-kadang mengaktualisasi diri loh. Mumpung karena jus lagi berkembang, kemudian orang mau post di Instagram, dia bilang, ini resep jus baru saya bikin, enak di Instagram. Nah itu dia bilang, saya belajar dari kekacauan gitu. Aneh-aneh kadang-kadang saya lihat di Instagram, saya lihat di apa, aduh ini jus campurannya ini. Untung orang nggak babak belur ya. Kemudian jus sayuran dan jus buah jangan sembarang dicampur. Kalau sayuran berdaun hijau umumnya yang kita kenal, mungkin bisa dicampur dengan apel atau campur dengan nanas. Tapi alangkah baiknya kalau Anda punya masalah dengan lambung jangan mencampur. Sebab asam organik pada buah jika ketemu dengan alkalin yang ada pada sayuran, ada usus lain tidak tahan kecuali dia punya penyakit tertentu. Dan setelah berkonsultasi dengan saya, maka saya kasih protokol. Karena itu setiap protokol yang saya buat, saya katakan begini. Di protokol ini tidak dapat digunakan oleh orang lain dengan penyakit yang sama tanpa berkonsultasi. Sebab tipe nutrigenomik tiap orang berbeda, flora di ususnya berbeda yang kadang-kadang menimbulkan rasa tidak nyaman. Seperti itu. Jadi yang biasa-biasa aja lah. Contoh misalnya Anda habis makan stroberi, kemudian makan pisang nggak apa-apa. Ya Anda boleh blender bikin smoothies pisang dan stroberi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membedakan sayur yang baik dimakan mentah dan yang tidak boleh dimakan mentah? Membedakan sayur yang bisa dimakan mentah dan tidak bisa dimakan mentah. Pertama, apakah dia sumber karbohidrat? Kalau dia leafy green vegetable, sayuran berdaun hijau bisa dimakan masak, bisa dimakan mentah. Anda lalap. Tapi kalau sayuran berumbi, ya itu mengandung karbohidrat. Ada yang bisa dimakan mentah, ada yang tidak bisa dimakan mentah. Contoh wortel bisa dimakan mentah. Ada dimasak lebih baik. Sebab karotenoid yang ada di wortel jika dimasak jadi lebih mudah untuk diserap. Seperti itu. Labu bisa dijus mentah. Labu juga bisa dimakan masak. Seperti itu. Jadi rata-rata yang sayuran berpati itu alangkah baiknya kalau perut kita sensitif dalam pencernaan maka pati itu harus dimasak. Sebab kadang-kadang kalau pati tidak dimasak menyebabkan fermentasi berlebihan di saluran usus kita dan kadang-kadang membuat bau mulut tidak sedap. Sebab ada memang ilmu bertarak gila-gilaan.
Satu waktu saya habis seminar, datanglah seorang ibu. Kemudian dia dengan keyakinan katakan begini, Pak, saya sudah di level bertarak begini. Nggak ada lagi yang saya masak, semua saya makan mentah. Tapi sementara dia bicara, mulutnya seperti comberan, maaf baunya. Saya sampai nggak tahan. Karena apa? Bakteri pembusuknya sudah kacau di usus dia. Karena karbohidratnya ada yang perlu mesti dimasak. Misalnya, waktu karbohidrat yang mengandung ikatan beta amilase dimasak, dia lebih mudah dicerna. Seperti itu. Kemudian apalagi karena tidak dimasak mungkin berkembang misalnya jamur tertentu di saluran cernanya sehingga terjadi fermentasi berlebih-lebihan. Sama seperti kombinasi antara bau asam dan bau busuk. Nah, jadi kalau ada mengandung karbohidrat lebih baik dimasak. Sebab ikatan-ikatan karbohidrat itu yang dimasak lebih mudah dipecah oleh enzim amilase yang ada mulai dari mulut kita dan di saluran pencernaan. Kecuali karbohidratnya rendah seperti umpamanya saya katakan tadi seperti wortel. Untuk pengobatan sakit asma, konsumsi apa yang baik? Nah ini terlalu teknis ya. Sebelum konsumsi apa yang baik, saya ingin tahu kenapa asmanya belum sembuh, itu begitu. Jadi pengobatan nutrisi molekuler begitu. Sebelum intervensi, pertanyaan berbeda dari dokter reguler dan dokter naturopati, perbedaannya di situ. Dokter reguler ini penyakit tembak syat, ini obat. Dokter naturopatik lain. Kenapa penyakit ini termanifestasi? Apa yang menyebabkan? Kenapa asmanya belum sembuh? Saya mau kasih protokol apapun, tapi kalau tetap yang mempromot asmanya itu ada, jadi orangnya mesti kontak saya sehingga saya tahu dia harus mengisi mengisi assessment sehingga saya tahu kenapa asmanya tidak sembuh, kenapa inflamasi di saluran nafasnya itu. Jadi ada sitokin inflamasi yang diproduksi terus oleh tubuhnya. Kenapa sistem imunnya itu rentan? Apakah ada molekul makanan tertentu yang mempromot itu? Saya perlu tahu itu. Jadi dokter reguler berbeda dengan kedokteran naturopatik. Kalau dokter reguler ini obatnya, minum. Ini obatnya, minum. Kalau kita mau disembuhkan dengan cara alami, kita harus cari tahu apa yang mempromot penyakit itu, apa yang menjadi inisiator dari penyakit itu. Baru kemudian setelah itu dihilangkan, maka kita bisa memberikan protokol nutrisi untuk memperbaiki sel atau jaringan yang rusak. Oke.